Hari ini kita akan mengulas Mario Kart Racing Wheel Pro Mini dari Hori. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kardus karton keras, kemasannya diprint dengan sangat baik dan menarik. Dilengkapi dengan sebuah handle untuk mengangkat kemasan ini, memberi kesan premium dan sangat layak membawa nama Nintendo sebagai official license-nya. Untuk menjamin keasliannya, segel plastik juga melekat pada bagian atas maupun bagian bawah kemasan. Buka pada bagian atas. Dilengkapi dengan sebuah manual berbahasa Inggris, produknya sendiri terdiri dari dua bagian. Masing-masing dibungkus plastik dan diberi sekat kardus keras sebagai pemisahnya. Terasa pas dan mantap, dijamin produk aman sampai ke tangan kalian. Bagian setir dibungkus dengan plastik berwarna biru, sedangkan bagian pedal dibungkus dengan plastik berwarna bening transparan. Setirnya terbuat dari plastik keras, terlihat solid dan benar-benar keras. Tombol D-pad terasa sangat sunyi, hampir tidak bersuara saat ditekan. Tombol A, B, X, Y, dan juga tombol-tombol lain terasa biasa dengan minim suara kliki. Yang menarik dari setir Hori ini adalah adanya tombol klakson dengan ukuran bulat besar berlogo M khas Mario. Lalu juga ada pedal shift ala-ala mobil sport yang juga berfungsi sebagai tombol L, R, dan dapat di-mapping ke tombol lain. Tak lupa juga tombol assign yang berguna untuk remapping tombol. Setirnya sendiri dapat diputar ke kanan dan ke kiri masing-masing 90 derajat, mendapat force back yang sangat kuat untuk kembali lagi ke posisi awal, seperti power steering pada mobil umumnya. Pada bagian atas tombol klakson terdapat sebuah saklar geser untuk mengubah fungsi D-pad menjadi default D-pad, analog kiri ataupun analog kanan. Pada bagian bawah setir memang terasa lebih tipis dan kosong, namun sebetulnya masih terasa solid dan kokoh. Pada bagian bawah ini juga dilengkapi dengan 4 buah suction pad yang sangat kuat, mampu menempel dengan baik di bidang permukaan rata atau licin. Bagian setir ini juga terhubung dengan satu buah kabel USB sepanjang 3 meter yang perlu dipasangkan pada docking Nintendo Switch. Bagian pedal kaki masih terbuat dari bahan plastik keras. Saat ditekan terasa agak kosong. Meski demikian, masih mendapat cukup force back untuk kembali ke posisinya. Pada bagian bawah terdapat 4 buah karet untuk membuat grip pada bidang permukaan. Bagian pedal kaki ini terhubung dengan satu buah kabel modular 4 pin seperti jack pada fixed phone 4 line sepanjang 1,5 meter yang akan dipasangkan pada bagian setir. Untuk instalasinya sangat mudah. Hubungkan modular jack dari bagian pedal ke bagian setir. Kemudian, hubungkan bagian setir ke docking Nintendo melalui kabel USB. Pastikan setting Pro Controller Wide Communication sudah dalam posisi on. Maka setir controller ini akan langsung terbaca dan dapat digunakan. Saat dicoba dengan game Mario Kart, setir controller ini bekerja dengan sangat sempurna. Kemudinya terasa sangat halus. Force back saat meluruskan lagi kendaraan juga terasa baik. Dan tombol klakson dapat berguna sebagai perintah tembak saat tokoh yang dimainkan mendapatkan item. Dalam mode auto on atau maju otomatis, bagian pedal dapat dilepas atau tidak digunakan. Sayangnya pedal shift tidak terlalu berguna dalam game ini, meski dapat digunakan untuk tombol drifting. Saat dicoba dengan game lain seperti Disney Cars, setir terasa ada sedikit delay dan tikungan yang lebih patah jadi lebih sulit dikuasai. Namun saya rasa ini hanya karena default setting pada game ini dan cara bermain yang sedikit berbeda. Pada game ini bagian pedal sangat diperlukan karena game ini mewajibkan sebuah tombol yang selalu ditekan untuk membuat mobilnya tetap maju. Tombol ZR tepatnya. Dan karena kesulitan bermain setir sambil menekan tombol ZR, maka lebih baik di mapping ke pedal kanan. Caranya, tekan tombol assign selama 3 detik. Kemudian tekan tombol yang akan dipindah, yaitu tombol ZR. Kemudian setelah itu tekan pedal kanan. Maka otomatis tombol akselerasi atau gas mobil pindah ke pedal kanan. Mudah dan sangat menyenangkan. Secara keseluruhan, setir controller dari Hori ini bekerja dengan sangat sempurna dan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan terutama untuk game Mario Kart. Desainnya yang khas dengan Mario Kart dijamin memberi tambahan efek senang. Build quality-nya pun terbilang bagus dan sangat baik. Namun, ada beberapa hal yang masuk dalam catatan kecil saya. Suction pad pada bagian bawah setir memang dapat menempel dengan sangat kuat. Namun, pada permukaan meja yang bertekstur kasar, suction pad ini tidak dapat bekerja sama sekali. Seandainya ada tambahan modul penjepit ke meja, tentunya akan menjadi lebih baik. Pedal pada kaki terasa sangat kosong dan benar-benar kosong.
Jika ditekan dengan kaki terasa minim force. Meski demikian, pedal kaki selalu dapat kembali ke posisinya dengan sangat baik. Dan sesuai dengan nama dari produk ini sendiri yaitu mini, maka ukuran setir pastilah terbilang kecil. Begitu juga dengan bagian pedal kaki. Tapi pada bagian ini saya tidak ada keluhan apapun. Meski sedikit kecil, tapi anehnya sensasi bermain Mario Kart malah jadi lebih terasa. Sedangkan untuk anak kecil, percayalah, setir ini benar-benar sempurna. Lingkar setirnya berdiameter 22 cm, lebar bagian setir 24 cm, lebar pedal sekitar 6 cm, lebar bagian pedal sekitar 18 cm. Dibanderol dengan harga sekitar 1,3 juta rupiah, Mario Kart Racing Wheel Pro Mini ini sangatlah layak dibeli bagi kalian yang ingin bermain game racing dengan pengalaman yang berbeda. Lebih seru dan lebih menyenangkan pastinya. Anda pecinta Mario Kart, kalian wajib beli setir controller ini. Demikian review kita hari ini untuk Mario Kart Racing Wheel Pro Mini dari Hori. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like dan subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.